Oke, saya buka dari LAI-nya. Punya yang Surat apa? LAI. Nggak mantap terjemahan LAI. Bukan, emang Yesus orang Batak. Gimana sih Nora? Nggak ngerti lah. Orang Iya, Batak sudah. dan Yesus. Oke, tertulis. Inilah Gimana ini dosanya kamusnya? LAI. Gara-gara kata Allah ini nih Nora nih nggak bisa lagi kembali ke Kristen. Nah, bisa Ini dosa LAI nih. tadi yang baru si Tinja itu. Dia bilang katanya Tuhannya Kristen itu Allah. Tapi kalau bahasa Oten itu Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Sang Bapa Jadi Tuhan. saya tanya, Setidaknya oke. tiga Tuhannya di situ. Jadi menurut bahasa Tuhanmu Oten. berapa? Lucu, naik, cocok Nora, aku bodoh kali. Itu Allah. Sejak kapan kalian ada kata Allah? Selamat pagi Nora. Selamat Agak cantik pagi. paginya Nora ya. Tuhan Lebih lah. cantik Agatha. Ya Masih silakan. lebih cantik si Hesti memang si Hesti. Ya udah, lebih cantik Hesti, mulai lebih cantik siapa yang gua pikirin? Yang pasti saya punya hidung, saya tidak makan B2, saya tidak makan gunggung yang membuat muka saya jadi petak-petak. Iya. Ya, Tadi sama kan dulu, definisi- Yeskel. Sebentar. Ya, halo, dulu. Kak. Ya, agama apa? Kristen kak. Ya, Halo. sabar ya dek, mute dulu Yeskel. Ini Yeskel 1982. Sekali kau baca Yeskel 23 aja kau baca dek. Ya, silakan kau Herman. Iya, terima kasih sudah diberikan waktu dan kesempatan. Ini sebuah penghargaan hormat kepada saya telah diberikan. Oke, jadi tadi definisi Kak Nora itu kan begitu bahwa kafir itu yang tidak mempertuhankan Allah. Ya, memang betul lah saya kafir berarti. Ya. Ya udah kau kafir. Tapi nggak ada Makanya, kata kafir di KBBI kan? Coba kau cari aja lah di KBBI. Nggak ada. Iya, memang Coba ya. kau cari aja. Menurut kalian ya kami kafir ya nggak masalah. Tuhan kami kan Yahweh, bukan Allah. Jadi nggak Oh, jadi masalah. Tuhannya Musa siapa namanya? Yahweh, bukan Allah. Ya di mana datanya? Hai. Baca. Ya, tunjukkan di mana Jangan bahasa Nabi Musa Indonesia. menyembah Yahweh. Di mana? Tuhan huruf besar itu Yahweh. Lihat kamusnya Alkitab LA itu. Ada kamusnya kan? Allah di Di situ mana? adalah Elohim. Gitu loh Di Nora. mana di situ? Ya coba tunjukkan di mana datanya, woi. Ini datanya loh Nora. Ada di kamus Ya, di itu mana? kamus. Walaupun Enak Alkitab kali. LA ada. Kau yang datang naik, kau bawa kasih data sama saya, tapi kau Oke, mau buka kutunjukkan data ya. yang dari kau. Besarkan kamu ya, besarkan kamu. Oke, silakan. Sebentar ya, Yeskel ya, dia menunjukkan data konkret. Sabar ya. Ini. Mana? Open cam. Tertulis di mana? Nah, ini. Apa itu ditulis di situ? Mana tertulis di mana? Di Jehovah. mana tertulis? Kok nggak open cam? Itu apa itu? Open cam lah bukan kau. nih. Ya kok open cam lah kau. Alkitab paling sakti, nggak open game ini. Enggak lah, Mana? Mana, woi? Ini aja Nora. Kau kan Enggak, mana? Enggak. Tunjukkan datanya. Mana datanya? Mana? nah, ini. Udah, mana? Tertulis di mana? Ini Alkitab orang HKBP. Ya, tertulis di mana? Empat Musa, Paret Tani Jehovah. Itu judul perikopnya. Jehovah itu Yahweh. Ini bahasa Batak ya. Yang lainnya aku nggak punya yang lain. Oke, saya buka dari Nggak LAI-nya. punya yang Surat lain. apa? Nggak Ya, mantap terjemahan emang- LAI. Bukan, emang Yesus orang Batak. Gimana sih Nora? Nggak ngerti lah. Orang Iya, Batak sudah. dan Yesus. Oke, tertulis di mana? Di mana? Tertulis di mana itu? Bertebaran kebuka Alkitab berbahasa Batak. Iya, itu, yang apa kau itu tunjukkan punya? itu tertulis di mana, Bang? Di Keluaran 5 ayat 15. Keluaran itu apa ya? Keluaran? Tahu saya. Keluaran 5? Keluaran 5? Keluaran 3 ayat 15, ya kan? Oke. Kalau di bahasa Batak apa dia? Ada Musa, 2 Musa, jadi Keluaran, Kejadian, Bilangan, Keluaran. Ya, kalau di berarti beginilah 3 kau Musa. katakan. Sebentar dulu. Kita lihatlah. Ini datanya kan kita pelajari.
Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Allah itu katanya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Di mana tuh Yahweh? Ada di kamusnya loh, Nora. Inilah Gimana dosanya kamusnya? LI. Gara-gara kata Allah ini nih, Nora nih nggak bisa lagi kembali ke Kristen. Nah, Ini dosa lain itu nih. tadi yang baru si tinja itu. Dia bilang katanya Tuhannya Kristen itu Allah. Ya kan, dia kan bacanya Allah, kau bacanya Allah, ya beda menurut dia, gitu loh. Sekarang Allah itu tulisannya dari apa? Huruf apa? Huruf hijaiyahnya? Bukannya alif. Alif Sejak lam lam. kapan? Nah, sejak kapan kata alif itu jadi O? Ya kan kalian Kan tadi melafalkannya bilang, Allah. Harus Makanya, Allah. Bang. Sekarang coba, makanya saya bilang, coba kau baca tulisan O nih. Nah, itu kan bahasa Inggris, ini kan bahasa Indonesia Loh, kita. nah ini kan bahasa Arab. Lucu kamu. Udah dibahas kita kan itu. Makanya begini Bang, ada Halo. namanya ketika kita membaca original itu ada namanya bahasa Latin. Itulah Latin. Ternyata abang nggak paham juga. Masalahnya udah masuk di KBBI itu, Nora Allah. Jadi ya dilafalkan di bahasa Indonesia lah. Nah, Allah. bilanglah sama KBBI, jangan mengambil nama sesembahan umat Muslim. Jangan mengambil. Tapi diambil pun itu tetap itu apa Arab itu kan enggak juga. Udah jadi bahasa Indonesia Loh. dia Allah. Nggak bisa gitu Bang, makanya abang tuh harus pintar, ya. Abang harus Loh, paham. kalau di Terlepas- Arabnya itu kan sebentar, cuma alif sabar, lam lam sabar. itu. Sebentar, sabar dulu Bang. Saya makanya di sini kita diskusi tuh, biar kita itu memiliki ilmu Bang. Kalau abang tidak percaya dengan apa yang saya narasikan, silakan abang belajar, klik. Nah, bahasa Arab itu kosakatanya jutaan Bang. Bahasa Indonesia cuma ratusan ribu. Jadi bahasa Indonesia ini keteteran Bang untuk menerjemahkan bahasa Al-Quran. Paham ya? Gitu loh Bang. Nah, kata one. Oke lah, Wan, memang kata One. Alif agak pelik itu memang dia aslinya Arab. Ya memang. Aslinya Arab, Ah. nama sembahan memang agak pelik. Oke lah, tapi itu bukan sembahanku, mau Allah kayak mau Allah kayak sembahanku Yahweh. Ya kenapa nggak dirubah jadi wahyu? Jadi aku kafir. Ya kok kafir lah Bang. Mana ketehe? Kan aku bukan penguasa di LI. Udah kok ada ke ILT kan dirubah jadi Yahweh. Baca Orthodox Jewish Bible nggak ada apa di sana. Pakai Hasem juga orang Hasem. Tapi Hasem itu kan Yahweh. 4 huruf berbahasa Ibrani. Yodevave. Gitu Ya, Nora. betul. Jadi Tuhannya kita tidak sama. Ya kalau kau bilang kafir pernah bikin tadi, ya nggak masalah. Nah Makanya sekarang coba lah Tuhanmu kalau siapa? kembali kalau udah dulu kalau Nora. Sebentar. Tuhanmu siapa Bang? Yahweh, Jehovah, Yodevave Yesus? aslinya. Yesus? Yesus kan utusannya. Yesus itu Bukan Mesias. Tuhan. Bukan Tuhan. Ya, kalau pakai KBBI kita dia nggak Tuhan lah. Kalau pakai KBBI definisinya. Enggak, menurut keimanan kamu aja, jangan menurut KBBI. Loh, Emang menurut- kau beriman kepada KBBI? Aduh, Menurut gini. keimananmu, Yesus Tuhan bukan. Gini kan orang hanya sedikit memang bisa memahami No, apa yang no, disampaikan. no. Hanya sedikit. Begini, menurut No, keimananku, no. menurut keimananku ya, Yes, jika ya, Yesus Tuhan menggunakan bukan. jika Yesus Tuhan menggunakan bukan. Yesus Tuhan bukan. KBBI bahasa Indonesia Yesus yang baik dan Tuhan benar. bukan. Saya Yesus tanya. bukan. Yesus bukan Tuhan. Ah. Ya. Tapi kalau bahasa oten itu Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Sang Bapa Jadi Tuhan. saya tanya, Setidaknya oke. 3 Tuhannya di situ. Tuh, jadi menurut bahasa Tuhanmu oten. berapa? Jadi Tuhanmu berapa? Kalau menurut bahasa oten, bahasa Alkitab LAI, Tuhanku setidaknya 3. Setidaknya 3. Menurut bahasa Alkitab LAI. Ya, ya. Ya tuh jodoh, Nora. Ya, Iya, ya. nggak ngerti kau. Kau saksi Jehovah kok ya? Saksi Jehovah kok ya? Bukan. Enggak. KBB aku bilang tadi. HKBP, Saksi HKBP Jehovah itu kan. sesat. Jangan ikuti. Sesat itu. Tapi HKBP kan Tritunggal itu. Ya Tritunggal, aku Tritunggal subordinat. Apa kenapa? Tritunggal subordinat itu sesuai dengan apanya si Rifa. Berarti Anda itu di Tritunggal subordinat katanya. Oke, mantap. Setuju. Ya. itu jadi, aku. jadi abang tidak mengimani Yesus Tuhan ya? Kalau menurut KBBI ya enggak, karena kan KBBI berkata Tuhan itu harus maha kuasa. Menurut nggak ngerti dia keimanan kan? abang, menurut keimanan abang. Iya, iya. Kan lawan bicara aku sekarang kan Nora, Muslim. Ya. Pasti kita pakai KBBI dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia nah baik dan benar. Loh,
Loh, Ya, iya dong, masih sekarang, benar dong. sekarang betul. Tapi kan Bang, kamu naik ke sini kan, itu mewakili dari keimanan Kristen. Nah, emang. Kristen ini. Ya tunggu dulu Bang. Abang kan dari Tungtung nih, Tritunggal. Jadi Tungtung ini mengimani Bapa itu Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, 3 pribadi satu hakikat. Nah, sekarang saya tanya, keimanan dari Bang Herman, apakah Yesus juga Tuhan? Ya, keimanan saya berkata, jika definisi Tuhannya adalah Tuhan yang berasal dari surga, maka Yesus adalah Tuhan. Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau dibilang sang pencipta katanya, berarti iya. Itu definisi Jadi- KBBI. Jadi Yesus adalah Tuhan, maksudnya Bapa yang menjadi manusia. Ya enggak, itu oneness. Nah, itu oneness. Oneness nggak kayak gitu Bang. Loh, Oneness kok nggak kayak beda gitu? Oneness. Oneness itu Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Iya, iya, Yesus sama kan? itu, oke, gini Bang. Apakah Abang yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Yang mati di kayu salib, kembali lagi, kalau menurut bahasa Oten, Yesus itu Tuhan, yang mati di kayu salib itu Tuhan. Tapi kalau menurut pakai kacamata KBBI, yang tergantung di salib itu bukan Tuhan, tapi Tuhan Yesus, Lord Jesus. Nggak ngerti kan? Aduh. Bukan, Emang bukan sih yang begini, mengerti. Bang. Gini Sabar, loh, sabar, Nora. sabar Ada dulu, sebuah- sebentar dulu, Bang. Ya, sebentar dulu. Begini, tadi kan Abang melarikan ke oneness. Kalau menurut oneness yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan. Tapi Wah. kalau menurut Tungtung yang mati itu adalah kedagingannya, manusianya, betul? Ya, Itulah. kan, Tungtung. itu bahasa alien, tungtung mainstream. Aku kan bukan mainstream tungtungnya. Subordinat. Oh, iya 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 iya. Jadi Itu kan bahasa alien, nggak ngerti kita itu kan? Apa Iya, maksudnya itu? iya, iya. Kedagingannya Jadi mati. Yesus bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ya. Ya bukan lah. Di Bukan. Wahyu 1 ayat 1 baca no. Inilah wahyu yang diberikan kepada Yesus Kristus oleh Elohim. Ada yang memberi kepada Yesus wahyu itu. Tunggu dulu Bang. Sebentar. Kristus itu artinya apa? Yang diurapi. Yang Mesias diurapi. ya? Ya Sama dengan Mesias. Itu identik dengan pemimpin gitu lah. Oke. Nah, sekarang yang menjadikan Yesus itu adalah Kristus itu siapa? Yang menjadikan Yesus adalah Kristus. Ya pasti sang Bapa lah. Mana mungkin manusia. Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai ia Yesus, nggak ada Kristus. Nah, yang menjadikan Yesus itu adalah Kristus itu Siapa? siapa? Ya, sang Bapa lah kan tadi bilang. Inilah anak yang kasih dengan. Coba baca di Lukas 2 nomor 11 abangku. Waktu pembaptisan. Kan ada tuh. Bukan. Lukas 2 nomor 11 coba baca. Kok pembaptisan? Pembaptisan tidak ada di Bang Kristus. Lukas 2 nomor 11 tidak ada Bapa mengatakan itu adalah Kristus. Coba Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11. Yes. Pakai bahasa Batak baca. Ya nggak apa-apa. Bilangkanlah kalau udah hafalnya. Repot-repot tak bacanya bukannya. Iya nggak apa-apa. Biar abang tahu juga. Bilangkanlah nanti tahunya aku itu kalau kau menembain langsung instingku langsung bermain. Enggak. Baca dulu dong. Instingku langsung bermain macam. Ya, kalau udah baca kitab sering langsung intuisinya langsung sensitif itu. Tidak. Ini dikurangi ya. Oh, Bukan tambah kurangi, nggak ada. Baca dulu, baca. biar nggak buang-buang waktunya, bilangkanlah. Enggak, Pak, enggak. Begini, Bang. Biar kita sama. Nanti otomatis ketika saya menjabarkan kalau Abang tidak membaca, akan ada nanti juga jadi perselisihan begitu. Abang baca Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11. Iya. Kita baca. Aku nggak suka baca Alkitab yang lain itu. Banyak kali kata Allah di sana bertaburan. Lukas 2 ayat 11. Bahasa Batak ya. Kau pernah Batak? Ya. 2:11. Ai naung tubudo dihamu sabor nginon di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhatai. Tuh, denger tuh. Bahasa Oten dia Tuhan. Bahasa Oke. Oten itu. Sebentar. Jangan. Ayo kembalilah sebelum terlambat. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Yesus yang benar. Oh, dan kepada Yesus yang lain. Bukan. Sekarang begini, Bang. Itu dikatakan oleh malaikat. Kita tidak tahu siapa malaikatnya, betul tidak? Di dalam Lukas 1:39. Siapa malaikatnya? Berarti gak usah dibahas lah. Alkitab ini berarti udah kau ragukan kan? Berarti apa dibahas? Dengar dulu. Di sana dikatakan di dalam Lukas 1 nomor 26, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Memberitahukan kepada Bunda Maria. Bunda Maria ini siapa? Ibunya Yesus yang akan melahirkan Yesus.
Jadi yang berhak mengetahui kelahiran anaknya ini manusia Tuhan adalah ibunya sendiri. Itu maksud saya. Nah, di dalam Lukas 2 nomor 11, gembala-gembala ini didatangi oleh malaikat. Betul kan? Malaikatnya ini katanya dikatakan cuma malaikat Tuhan. Kan? Mengasih tahu bahwa yang telah hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi yang mengatakan Tuhan itu, yang menjadikan Tuhan itu adalah Kristus, bukan Yesus, Bang. Nah, sekarang kita cari tahu. Bahasa apa lagi, Bu? Sebentar dulu. Kristus ini kita harus cari tahu. Kristus ini siapa? Betul kan? Coba kalau kita lihat di sini ya, Bang ya. Sebentar. Kita lihat ya. Oke. Nah, di sini dikatakan ya, Bang. Di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini pernyataan dari siapa? Dari si Paulus. Betul tidak? Amang Paulus. Amang, Amang. Ya pendeta kan dipanggil Amang. Dia di atas pendeta. Amang lah aku bilang. Kalau kau bilang si Paulus, kau kan bukan Kristen. Aku bilang Amang Paulus. Namanya Terus terhormat Paulus. si Paulus juga mengatakan begini di dalam Galatia 1 nomor 1 dulu. Dari Paulus, seorang rasul, apostolos, bukan rasul ini, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Terus sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, sekarang yang memakai Paulus ini untuk menyebarkan Injil kan dikatakan adalah katanya Yesus yang dia jumpai di Perjalanan padang gurun. Yes. Betul tidak? Iya. Betul. Nah, sekarang nanti yang saya melarikan ke situ, penyebutan yang disebutkan oleh Paulus ini kebanyakan adalah Kristus. Memang Karena Kristus begini. lah Mesias. Oke, sebentar ya. Kita buka di dalam Yang jelas Apa ya? bukan Allah. Yesus bukan Allah. Ya nggak apa-apa. Bukan Yahweh juga. Iya. Gitulah. Sabar. Coba lah Nora. Udah dia diam dulu. Bosan aku. Bosan aku aja saya. Saya tidak mau lagi menyembah manusia. Jangan suka sama manusia. Tuhan Israel kesembah Yahweh, Jehovah. Nggak ada itu. Nah, Nggak ada itu. 36. Diam dulu, Kisah Para Rasul 2:36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi, siapa yang menjadikan Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus? Elohim. Nah, Bukan Allah, Elohim. Elohim. Ini pernyataan dari siapa? Ya pernyataan dari Paulus, pernyataan malaikat, semua kan sama kan, seiring kan? Oke, sejak kapan Harmonis. sejak kapan Paulus bertemu menerima firman dari Tuhannya Yesus? Ya itu penglihatan supranatural itu kan udah bisa itu. Supranatural. Baru dia disuruh mendatangi murid Yesus Ananias. Si Ananias lah yang bikin matanya terbuka itu kan udah confirm itu bahwa Yesus yang dimaksud sana itu Yesus yang menjadi Mesias itu. Gitu loh. Lagian kan murid-murid Yesus kan masih hidup, dia bisa mengkonfirmasi. Aku ketemu Yesus lo gini dibilang sama aku, kenapa kau aniaya aku? Ya karena memang kan dia menganiaya murid-murid Yesus Terus? kan. Ya sama aja itu dengan menganiaya Yesus. Pernyataan Itu, benar. Nora. Iya, oke. Coba lah, Nora. Itu satu. Kisah Para Rasul 2 tadi yang menjadikan Yesus itu adalah Kristus. Ada Elohim. Tuhan adalah Elohim. Paulus. Paulus yang mengatakan. Malaikat Katakan sudah di mengatakan dalam- itu nggak kau Nggak bilang. ada. Telah lahir. Telah lahir bagimu. Diam dulu. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Nah, yang mau mengatakan Kristus itu harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan adalah siapa? Itu kan dia hanya Paulus. jadi bukan dia yang memerintahkan. Paulus. Loh, Itu kan kesimpulan dia dengar. Si Paulus ini menerima firman dari siapa? Tanya dulu. dari sang Bapa. Di mana si sang Paulus. Bapa?
Dari Yesus, Iya. dari malaikat mananya? Dari Eh, murid-murid Yesus. berarti ini coba Murid kasih Yesus sama ring saya. satu itu Nora, ring satu Nora. Hei, coba. Sepele. Coba jelaskan sama saya yang ini. Dari Paulus, seorang Amang Paulus. Ganti dulu Amang Paulus bilang. seorang Amang apostolus. Paulus bilang dulu. Dengarkan. Dia mengatakan begini. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Amin. Pertanyaan saya, Yesus manusia bukan? Kalau dia menerima firman dari Yesus. Ya casingnya aja itu manusia. Rohnya kan dari surga udah ada. Baca Yohanes 17. Sebelum dunia ada dia sudah ada. Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 24. Coba Itu bacakan. pada konora. Coba kau bacakan dulu. Semua dengar. Yohanes 17 sebelum dunia Itu apa ada. Engkau sudah mengasihi aku ya Bapa. Sebelum dunia ada loh. Mengasihi. Baru sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Sudah ada dia, rohnya udah ada Iya, di sana. Baca berikutnya. Waktu dia mengatakan kayak begitu, apa yang terjadi pada dia? Orang-orang mengambil batu, mau melempar Ya dia. nggak masalah. Ya nggak masalah. Kan bisa rupanya dipaksanya orang harus percaya kalau percaya. Harus matikan kalau demokratis. Bukan, berarti itu cuman kodeng-kodeng aja. Kodeng-kodeng. Kan gini loh Nora, Yesus itu datang sebagai manusia. Artinya hak istimewanya sebagai anak Elon Berarti tinggi itu ditanggalkan terus dulu. dengar dulu, Paulus menerima Injil itu bukan Injil manusia. Lah yang Ya memberitakan Injil ilahi dari sorga maksudnya. Dari sorga itu. Yang menerima Injil itu siapa? Yang menerima Injil manusia. Siapa namanya? Ini kita manusia, murid-murid Yesus. Kamu Iya. nolak, aku terima. Yang memberitakan Injil siapa? Yang memberitakan Injil ya murid-murid Yesus. Allah. Pantas. Sumber Nah, Injilnya dulu, siapa? sebentar dulu. Saling bantu. Sumber Injilnya Yesus. Oke, shalom. Sumber Injilnya Shalom. Yesus. Yohanes 17 nomor 8 coba kamu baca dulu deh. Ya Yohanes 17:8. Sumber Injilnya Yesus lah. Cuma jadi maksudnya dari mana Injil? Cepat. Bukan Baca dari Yohanes Isa. 17. Buka aja bang, Yohanes buka 17 aja bang, biar jelas bang. Buka saja datanya. Bukan aja mau capek aku. Bilangkan. Kalau Yohanes salah 17 nanti aku tahu itu salah nomor nomor aku. Yohanes 17. Bisa baca aja nomor 8. 17 nomor 8 dari sang Bapa itu ya. Apa yang ku Iya nggak masalah. Dari sang Masalah Bapa dulu. diterimanya. Ya memang kalau dibilang Injil itu dari sang Bapa ya betul juga. Ya betul udah. juga, itu nggak salah. Ya nah, Ya udah. sekarang diberikan kepada siapa? Diberikan kepada anak tunggalnya sang Mesias. Iya Yesus. Nama Kristus. namanya karena dia ada lagi, ada bapaknya namanya lagi. Tapi kan gini, kita nggak tahu menahu kita tentang Yahweh ini karena dia nggak nampak. Yang nampak kan Yesus. Nah, jadi kita bilang sumber Injil dari Yesus itu pun nggak salah itu Salah. perkataan. bukan Yesus menerima. Iyalah, tapi kan Yesus ini kan levelnya bukan dia level ilahi kan. Dia dari surga loh. Nggak sama seperti kita yang lahir karena ada kerjasama yang baik antara emak dan papa. Tunggu dulu, dia dari surga yang melahirkan dia siapa? Rohnya manusia itu Saya esensinya kan roh. tanya, dia dari surga yang melahirkan yang melahirkan dari surga ini manusia atau bukan? Yang melahirkan dia ya manusia lah. Ya berarti nggak hebat lah. Nggak Orang hebat. kalau dari surga ya Ini- turun aja gitu loh. Ini bukan masalah hebat, lagi yang hebat. hebat itu kitasnya. Yohanes 17 ayat 24, sebelum dunia ada engkau telah mengasihi aku ya Bapa. Itu biasa. Sebelum dunia Kalau ada nggak cerita itu masalah. Bang Herman, maaf, kalau cerita itu sama seperti Bang Herman selagi di dunia ini. Bang saling bantunya agama apa bang? Islam Kak. Aduh, Aduh. langsung masuk bang. Itu makanya saya tidak mau naikkan Iya. bang, karena kesannya kayak gitu. Maaf ya bang. Iya. Iya. Yang Islam kan saya sudah bilang. Ngobrol sama Nora ini. Terakhir aku ngobrol Akhirnya, langsung Bang. dikik. Sejak kapan Iya. aku nge-kick kau? Moderatorku yang nge-kick kau ya? Iya. Oh, moderator itu. Oh. Berarti si Nora ini Moderator itu memang nggak baik ya. suka. Cuman salah Kenapa? Tuhan aja. Apa kau bilang? Si Nora ini berarti baik. Cuman salah Tuhan aja. Kembali lah, Nora, kembali. Belum Yesus datang kedua kali. Yesus datang kedua kali itu tanda-tanda akhir zaman. Ah, pintar. Taunya. Dia meneruskan syariat dari baginda Rasul Nabi Muhammad Nggak ada itu, Nor. Nggak ada itu. untuk Jangan mau menyembah hanya kepada Allah. Sekarang saya tanya, Nggak ada Allah di Alkitab Ibrani. Yang makanya teliti baca Alkitabnya. Ada kamusnya itu Alkitab Allah itu. dia bilang, Mr. TB, Nah, Mr. Mr. TB. Selalu Mr. TB. Lanjut Mr. TB. Selamat pagi, selamat pagi. selamat pagi, aku.
Raja Wali. Halo Raja Wali. Raja Wali. Ih. Ya sikat. Iya, selamat pagi. Agama apa bang? Saya Kristen. Oh bang, itu noise loh bang. Di mute dulu bang. Coba pakai berapa HP itu? 2 HP. Ya, silakan Opung. Opung. Lanjut. Opung masih ngopi. Pendengar. Silakan bang sikat. Oke. Iya, selamat pagi. Ya. Kafir masuk neraka ini kafir siapa? Kafir Islam atau kafir siapa sih? Kan Islam Orang juga bisa kafir. dikatakan karena gini Mbak, Islam juga bisa dikatakan kan kafir ketika buat satu masalah. Buat satu masalah. Iya, contohnya dia korupsi, berzina, mencuri itu kan kafir. Iya, itu kafir. Jadi kalau kau mengatakan kafir memang benar. Kafir, dengar Nora. Kafir masuk neraka betul karena Islam masuk neraka. Itu sesuai dengan firman-Mu. Maryam 71, semua Islam masuk neraka, harus masuk neraka. Sabar. Itu kamu benar, Islam neraka benar. Karena Bukan. memang Di mana dikatakan orang yang berbuat dosa itu disebut kafir kalau bagi umat muslim? oh itu banyak usahakan ceramah kayak gitu aku dengar di itu ceramah. Satu saja, jangan bawa Tapi kalau dari luar lah. tapi Pak. kalau menurut saya ketika kamu buat judul seperti ini benar, memang semua Islam masuk neraka. Oh, iya. Neraka Kamu tahu apa arti kafir? Kafir itu menutupi Menutupi kebenaran yang sebenarnya dari Yesus. Kamu menutupi kebenaran dari Yesus. Coba kamu tunjukkan Iya. kepada saya salah satu ayat Muhammad berbicara tentang menuju surga, nggak ada. Muhammad nggak pernah berbicara tentang surga, dia berbicara tentang kawin malu. 6 tahun, nikahi babu, nikahi orang, itu kan itu. Udah mulai kesurupan. Iya, terus juga ada itu nabimu juga mengajarkan tentang apalagi dalam Al-Qur'an itu. Ini aku punya data loh. Kenapa lah kalian ini ya? Berkacalah kepada diri kalian sendiri. Kalau nggak ada Daud berpoligami ataupun berzina. Kamu yang harus berkaca Nora. Ya, Apalagi sekarang saya tanya, ya bisa nggak kamu tenang dulu? Sekarang saya tanya, Kami juga silsilah pernah. Yesus itu bukankah nenek moyangnya dari Daud? Sebentar, kamu juga pernah berkata bahwa kamu jilat-jilat. Kamu jilat apa sih? Aku nonton feed kamu loh. Merokok. Jilat-jilat. Jilat apa? Ya itu, kamu Jilat udah apa? lupa ya. Kalau aku ini pelacur jilat-jilat itu aku pernah dengar feed kamu. Jilat-jilat apa? Jilat es krim? Jilat-jilat itu kamu pernah jilat. Kenapa begitu? Loh, makanya Gimana sih? live saya ini banyak di live kan di YouTube. Nonton dong sampai berapa jam saya live. Emang bini kau nggak suka jilat? Nggak suka jilat es krim? Baru agama kamu kenapa sih Nura, kenapa kamu suka membunuh sih? Kenapa agama kamu suka membunuh? Pergi bunuh mereka, itu gimana ceritanya? Kamu tahu nggak sejarah tentang Oh, salib? Tuhanmu bisa jadi pembunuh ya Tuhanmu? Aneh ya, aku heran. Kok bisa? Kau turun aja ke bawah, kau cuci dulu kolornya penditi kamu. Semalam dia ngumpul perpuluhan, hitung perpuluhannya. Kira-kira cukup nggak untuk membelikan bihi dengan simpiknya, istrinya, anaknya ya? Kau cuci dulu, muncung sampah kau itu, kau cuci dulu dengan kotoran B2, dengan gunggung kau cuci ya. Kalau istrimu tadi malam tidak bisa melicir, ya mungkin karena hujan atau mungkin tempiknya bau, jangan kau cari di sini. Ya, jangan kau di sini curhat karena istrimu tadi malam tidak bisa melicir. Ya, terus kalau kau tidak ada duit untuk bersindil, jangan kau curhat di sini. Ya, jangan kau bercurhat di sini. Jangan kau curhat. Kalau soal yang namanya pembinihin, lebih bijit lagi Tuhan kamu, tahu kau? Mengambil istri orang, menumpas, membini anak-anak kecil. Aduh, ngeri kali tihin kamu. Jangan ya.
Saya dari tadi sabar. Kalau kau mau naik diskusi, ayo. Tapi kalau kau hanya mau mengatakan begitu, Nor, kau suka menjilat. Iya, dulu saya suka. Dari kecil saya waktu dibelikan es krim sama mama saya menjilat. Bahkan waktu kecil coklat nempel di tangan saya saja saya jilat. Kenapa emangnya kau saya menjilat? Suka-suka saya menjilat. Tuhan kami tuh loh menjanjikan pesundil masuk dalam kerajaan surga duluan. Ngapain pesundil dimasukkan? Gitu loh. Kok lain? Naik kok kepanasan Tuhan kamu ini. Saya lihat VT kamu. Aduh. Ya Nael. Pagi, Ya pagi. Silakan. Agama apa bang? Kristen. Ya Opung masih mau standby Opung? Kenapa lanjut aja lanjut? Kenapa? Opung. Opung sehatan. Jangan ngopi terus Opung, lambung kena. Minum susu. Ya, silakan. Nael. Ya, kafir dan musyrik itu maksudnya siapa, Mbak Nora? Kafir itu orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Bang Nael. Musyrik? Musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Jadi kalau orang Islam yang menyekutukan Allah, musyrik nggak? Disebut musyrik. Islam yang menyekutukan Allah juga kafir nggak? Tidak. Kafir itu orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman ya? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Beriman kepada Allah dan Allah. Rasulnya. Mbak Nora, Allah itu siapa Mbak Nora? Siapa itu? Allah menurut KBBI adalah nama sesembahan umat muslim. Siapa yang buat namanya? Allah memperkenalkan dirinya di dalam surat Toha ayat 14. Pernah lihat? Tujuan untuk diperkenalkan agar makhluknya tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, Bang. Siapa yang lihat? Kalau tidak, nabi-nabi tidak ada yang bisa melihat. Bahkan Yesus sendiri tidak bisa melihat Tuhan. Gak ada yang pernah Dia dengar mengatakan, juga, ya? Ada yang pernah dengar? ya betul. Yang hanya mendengarkan Tuhan itu adalah nabi dan rasul, karena Allah hanya berfirman menurunkan wahyunya kepada nabi dan Mbak rasulnya. Nora, kalau dia berfirman pakai suara atau pakai apa ya? Dia berfirman memakai suara, Bang. Kalau yang pakai suara itu siapa ya? Makhluk nggak? Tidak, Bang. Oh, jadi Mbak Nora pakai suaranya makhluk nggak? Sekarang saya tanya sama Abang, Yesus menerima firman bagaimana caranya? Dia itu sang firman. Saya bertanya, di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ya karena dia sang firman. Jadi dia sendiri adalah firman. Dia sendiri Oke, firman itu. oke, nggak apa-apa, saya terima. Opung noise Opung, saya izin mute ya Opung ya. Oke, ya sekarang saya tanya Bang Nael, ya kan? Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Firman itu telah menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang menjadi manusia firman atau Theos? Kenapa? Yang menjadi apa? Yang menjadi manusia firman apa Theos? Yang menjadi manusia firman atau Theos? Firman. Firman dengan Theos itu sama tidak? Ya dia sang firman. Saya bertanya, firman dengan Theos itu sama tidak? Firman dengan Theos itu berbeda, tapi dia satu dengan dirinya. Firman itu apa? Contoh, Nora bersuara. Saya bertanya, Iya. firman itu apa? Nggak usah pakai contoh dulu Bang Nael. Kita Ya, tanya firman itu apa? firman itu perkataan Tuhan. Oke, apakah perkataan itu adalah Tuhan itu? Iya. Oke, Abang pegang ya, jawaban Abang ya. Ya. Setiap perkataan yang Tuhan ucapkan itu adalah Tuhan itu sendiri, betul ya? Abang bisa kunci setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita kunci Bang? Iya. Betul ya Bang? Ya, firman itu adalah Tuhan, Tuhan adalah firman. Firmannya. Oke. Sekarang saya buka di sini. Abang tadi mengatakan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Saya terima Bang. Kita kunci. Oke, saya akan baca ini. Aduh, kok aku mulai goyang ya. Gak usah, nggak apa-apa Bang. Goyang sama istri Abang aja. Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Pertanyaan saya, apakah terang itu Tuhan? Ya, Yesus adalah terang.
Saya tanya, jadilah terang maka terang itu jadi. Apakah terang itu adalah Tuhan? Iya, memang awal bumi ini terang karena memang buminya berkelapan. Makanya Yesus adalah Terus? terang. Makanya gini. Diam Yesus dulu. Nora, Sebentar, kan aku sebelum jelasin. selesai. Sebelum saya. Dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah cakrawala. Pertanyaan saya, petang, cakrawala, apakah itu Tuhan? Ya betul, dia menunjukkan bahwa dia penguasa waktu. Bukan, saya tanya. Ya, saya Berarti jawab. cakrawala itu adalah Tuhan. Dia penguasa, betul di situ. Cakrawala itu apa, Bang? Loh, dia pemilik semesta semua. Makanya Nora, kalau kamu tuh sudah Sama dulu, Bang. Ini lagi, Bang. Cuman sayang Bang, Nora, tenang dulu. sengklek kok dikit. Lanjut Dengar Nora. dulu, berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji segala jenis pohon-pohonan buah-buahan. Nah, pertanyaan saya, Tuhan berfirman, jadilah tanah. Apakah tanah itu Tuhan? Dia penguasa. Tanah itu Dia Tuhan. pemilik. Jadi berapa Tuhanmu di muka bumi ini? Semua ini adalah Tuhan. Nah, itu pemikiranmu Nora. Itu Nora. Jadi enggak. Ternyata Tuhannya Bang Nael itu adalah semesta alam ini. Tepuk tangan! Bilang Nora. Jangan Loh, framing. Perkataan Anda tadi, Penguasa. dengar dulu. Bilang Nora. Dengar dulu. Penguasa Perkataan Anda tadi seluruh bahwa segala dunia ini, sesuatu, seluruh alam semesta. segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan itu juga. Jadilah petang, jadilah cakrawala, jadilah terang, jadilah tanah, jadilah binatang. Apakah binatang itu adalah Tuhan juga? Dia mungkin sendiri kata-katanya sebagai Aduh, loh, saya bacakan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu melalui firman-Nya. Musa mendengarkan firman Tuhan. Bahkan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman dan menyampaikan firman itu kepada Bani Israel. Sejak kapan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan itu juga? Sekarang begini, Nael. Dari tadi kan Nael, sekarang kau udah mulai Loh, pecah. saya tidak pertanyaan. Dari tadi kau yang bertanya deh. Nora tahu. Saya belum bertanya. Jangan, Saya belum kejang-kejang. bertanya. Turunlah kau. Kejang-kejang dia. Saya tidak kejang. Ya, cuma saya tidak mau di sini adu gontotan. Saya tidak suka. Itu menunjukkan bahwa saya itu botol juga. Masa hewan mau diladenin si Nor? Itu katanya. Masa hewan mau diladenin? Kau yang mengatakan tadi. Jadi apakah yang keluar dari mulutmu itu adalah kau juga? Kau bersuara di sana. Saya mendengarkan. Apakah berarti kau ada di telinga saya? Kan lucu kalau kayak gitu. Iya kan? Kenapa ribut dah? Itu cucumu yang ribut, Opung. Dari tadi, dibilangnya saya kejang. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Saya nyaihkan yang Kristen aja, Bang. No, saya buat pertanyaan. Sebelum Yesus dilahirkan, siapa Tuhan Maria Aduh, Bang, dan Tuhan aduh, Bang. Saya maaf sekali, beribu-ribu maaf. Saya minta maaf kepada saudara-saudara Muslim. Saya dari tadi mengatakan yang naik Kristen. Saya tidak mau. Aduh, kenapa lah pula? Biarlah naik narasumbermu. Enggak, saya nggak mau. Biar Nggak mau. ada kawanmu. Enggak, saya tidak mau. Saya buka room ini. Ini. Aduh, Opung, udah lah, Opung. Jangan atur-atur kepala saya, Opung. Ya. Ini kan waktu Kan kita udah aja lain. musim. Bukan, kan udah lain temanya. Saya mau bertanya sebelum saya konsepnya bukan itu. Tema saya sudah ini, kenapa lagi dibuat tema baru gitu loh. Saya nggak suka yang kayak gitu. Yang Islam tolonglah, nggak usah dulu naik. Ya, Laskar Kristus. Kafir musyrik masuk neraka, maksudnya yang di luar Islam ya, kayak Kristen itu ya. Yang menduakan Tuhan itu juga akan masuk neraka kekal. Ya berarti maksudnya Kristen juga ya, atau Hindu, Buddha gitu. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oh gitu. Iya, Bang. Terus kok berani ngomong neraka? Emang yang udah ke surga di Islam siapa? Apa? Berani ngomong neraka, memang yang udah ada bukti ke surga siapa di Islam? Muhammad aja masih di kuburan. Loh, saya kan tidak bilang di surga, Bang, sekarang ini. Enggak, kok berani ngomong neraka, berarti kan tahu surga. Siapa yang masuk surga itu? Apa sih? Kafir musyrik itu akan ditempatkan di neraka, Bang.
Iya, kalau nggak ada bukti itu sama aja dengan dogma. Oh, siapa bilang, Bang? Ya siapa? Muhammad sudah ke surga kan memang, itu aja dulu. Loh, orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Iya, dan maksudnya. Rasulnya itu akan masuk neraka jahanam. Di sana akan kekal. Ya itu dogma kalau nggak ada bukti. Contoh gini, kalau di Kristen kan Bukan banyak Bang, sebentar sejarah Bang. Yesus itu. Anda naik ke room saya, kita diskusi Bang. Kalau hanya adu congor, saya juga tidak mau. Makanya Anda diam dulu. Gak usah di sini mengunyah Bang, maaf Bang. Kita sini pakai adab. Lagi nyari ya kayak. Ya saya harus pakai data lah Bang. Nanti saya minta datanya di mana Yesus sudah di surga Bang. Melihatnya di Alkitab lah Mbak, pasti ada. Loh, Abang kan nggak baca original Bang. Itu kan Mbak, yang originalnya mana sih Mbak? Kok berani bilang palsu Injil kami? Mau dititip. Udahlah Bang. Abang itu aja lah dulu. Saya jijik kali orang yang makan ngunyah-ngunyah ngomong. Emang Kristen ini nggak ada adab atau bagaimana ya? Kayak kamu. Islam yang nggak ada kayak kamu malahan ngurusin agama orang untuk cari makan. Saya tidak makan, tidak perlu Bang. Berapa? Emangnya yang ngasih koin sama saya Kristen apa Islam sih Bang? Itu si Edis itu. Bagaimana tuh Bang congor muncung kayak B2-nya itu? Cari makan dia Bang. Kontrakan dia di Belanda sana tidak bisa dilihat. Diam aja lah dulu. Kenapa kamu bete? Kenapa ya kejang-kejang ya? Kalau udah mualaf ya udah jangan. Emang Yesus agama Kristen? Yesus itu kami pengikutnya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Loh, Iya, toh. sekarang saya tanya, Yesus agama Kristen? Agama Kristen itu artinya untuk pengikutnya. Emang Yesus orang Yunani Bang? Murah, pantas kok mualaf murah. Kenapa kalau dengan mualaf saya Bang? Daripada saya menyembah manusia, ternyata adalah yang disalibkan itu adalah iblis, nggak mau lah saya Bang. Saya nggak mau Bang. Kamu tidak percaya. Nggak mau saya Bang. Tuhan punya kuasa untuk jadi apa aja Diam Bang. dulu. Jadi Surat kalau bisa, At-Taubah ayat 68. Allah menjanjikan Menjadi manusia orang-orang dengan jadi munafik, laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Nah, tunjukkan sama saya di mana itu Yesus Mbak, ada di namanya, surga. Mbak. Bukti nyata manusia. Kalau di Kristen kan udah nyata, dalam sejarah pun banyak sudah tercatat Yesus naik ke surga disaksikan ribuan orang. Selama Oke, saya tanya sekarang, jarak antara surga dengan bumi ini berapa jauhnya, Bang? Nggak penting itu, Mbak, yang penting bukti. Oh, Kau orang yang ngomong apa? Bila ada bukti. maaf. Saya mau bertanya, jarak antara bumi dan surga itu berapa jauh, Bang, sehingga ribuan mata melihat Yesus ada di surga? Saya bertanya, simak pertanyaan saya Bang. Jarak antara bumi dan surga, jarak antara bumi dan surga, jarak antara bumi dan surga. Saya bahas temamu. Jawab, jarak antara bumi dan surga. Jawab jarak antara bumi dan surga. Jarak antara bumi dan surga itu ada berapa kilometer Bang? Sehingga ribuan mata memandang Yesus terangkat ke surga. Berapa? Sebutkan satu bukti. Cepat. Bukan dogma, bukti. Cepat jawab. Apa sih orang aku yang pertama kurunamu kok Nora? Iya, jawablah. Enggak, tadi kan saya sudah katakan. Datanya, orang kafir kekal di neraka. Nah, kau mengatakan bahwa Yesus sudah ada di sorga. Dan ribuan mata memandang menyaksikan. Ya. Yesus sudah naik ke surga. Ini. Jarak antara bumi dan sorga berapa jauh, Abang? Sehingga ribuan mata memandangnya. Emang penting jaraknya? Kan Ya iyalah Bang, dia kesana kau melihat sudah. matahari aja nggak bisa kau Bang. Enggak, emang penting jaraknya. Melihat matahari aja. Kau melihat matahari aja nggak bisa kau Bang. Melihat matahari aja kau nggak bisa Bang. Kau Kan dia jawab, naik, ngerti naik enggak? Tapi katanya, tapi katanya kelihatan duduk di sebelah kanan Bapak. Bapak itu adalah roh. Pertanyaannya juga, inilah. apakah roh bisa dilihat? Sebelah kanan itu perumpamaan. Saya bertanya,
Artinya saya kekuasaan bertanya. sebelah kanan itu. Saya tidak tanya ke kanannya, saya tanya bukan ke kanannya. Saya tidak tanya kanannya, yang saya tanya, Bapak itu kan adalah roh. Dari mana mereka tahu Yesus itu duduk di samping Bapa, di samping roh? Emang kau bisa kelihatan? Samping Bapak, sebelah kanan itu perumpamaan. Saya Dalam bahasa Raja Daud. Itu kalau nggak punya Taurat, ya kayak gitu kan? Berarti yang duduk di sebelah kanan itu, yang ada di surga itu adalah perumpamaan. Sebelah kanan itu artinya kekuasaan moral. Perumpamaan. Itu bahasa Iya. Raja Daud itu. Tetep di layan sebelah dulu kanan dong, itu. tetep Artinya dia layan. punya kekuasaan. Pantas menolak murah. Aduh, dek. Emang patut masuk neraka? Emang siapa yang pernah surga? Kau tahu itu dari Malu lah kau dek ya. Ini sudah bongkar orang. Dah lah. Jilat giginya si Edi dek. Jilat giginya ya. Ya. Kalau perlu kau cium-cium itu. Kau bikin gitu ya, dek ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya bang. Ada yang mau disampaikan? Ya, mati tadi laskar iblis itu berapa meter jaraknya itu mereka melihat Iya. Yesus itu. tidak ada sudah ada Bapak, bisa Bang, di Bapak. jawabannya. Tinggal mencet. Iya. Tidak ada sudah jawaban waktu longor ini. Iya. Oke bang ya, saya izin turunkan ya bangku ya. Ya. Assalamualaikum. Jaga kan senjataku. Bukan. Masuk. Aku kamu.